Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dengan NIM J1B024100671. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa alat-alat yang ada di stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang ada di Kediri, beserta fungsi dan bagian-bagiannya. Alat yang pertama yaitu ARWS atau Automatic Rainwater Sampler. Alat ini berfungsi untuk mengambil sampel air hujan secara otomatis saat hujan turun untuk dianalisis kualitas airnya. Bagian-bagian dari ARWS ini ada corong yang berfungsi untuk menangkap dan mengalirkan air hujan. Yang selanjutnya ada botol sampel, yaitu menampung air hujan. Terus sensor hujan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya hujan atau tidak agar alat tersebut terbuka secara otomatis. Baik, alat selanjutnya yaitu Automatic Solar Radiation System atau ASRS, di mana ASRS ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya matahari secara kontinu untuk analisis energi dan iklim. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada ASRS ini adalah sensor radiasi dan juga data logger. Sensor radiasi ini berfungsi untuk mendeteksi energi matahari, sedangkan data logger untuk menyimpan dan merekam data yang didapatkan. Adapun satuan dari alat ini yaitu watt per meter persegi. Untuk alat selanjutnya ada AWS atau Automatic Weather Station, anemometer, dan juga pyranometer. Alat-alat ini berfungsi untuk mengukur parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, radiasi, dan juga kecepatan angin secara otomatis. Adapun bagian-bagian dari alat-alat ini yaitu ada sensor suhu, yaitu mengukur suhu udara, sensor kelembaban, mengukur kelembaban udara, anemometer, mengukur kecepatan angin, pyranometer mengukur radiasi matahari. Adapun satuan dari alat-alat ini yaitu Celsius, persen, meter per sekon, dan juga watt per meter kuadrat. Alat selanjutnya ada baterai dan juga solar charger controller, di mana alat ini berfungsi untuk menyediakan dan mengatur suplai energi listrik dari panel surya ke alat tersebut. Adapun fungsi dan bagiannya yaitu baterai, di mana baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang digunakan oleh alat pada malam hari. Kedua yaitu charger controller, di mana mengatur arus masuk atau arus keluar dan melindungi baterai. Adapun satuan dari alat ini yaitu volt atau ampere. Alat selanjutnya yaitu Campbell Stokes, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur lama penyinaran matahari berdasarkan intensitas cahaya langsung. Hal ini dapat dilihat dengan cara melihat kertas pias yang terbakar oleh matahari. Bagian dari alat ini ada bola kaca dan juga kertas pias. Bola kaca ini berfungsi untuk memfokuskan sinar atau cahaya matahari, sedangkan kertas pias ini berfungsi untuk alat ukur di mana kertas pias ini terbakar sebagai jejak lama penyinaran matahari tersebut. Satuan dari alat ini yaitu jam atau persentase. Selanjutnya ada data logger dan modem, di mana dua alat ini berfungsi untuk menyimpan, mengolah, dan mengirim data pengamatan dari sensor ke pusat data. Bagian-bagian dari alat ini yaitu data logger, yaitu berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data sensor, dan modem mengirim data secara jarak jauh.
Adapun satuan dari alat-alat ini yaitu di mana data logger dapat memiliki satuan Celcius jika parameter yang diukur adalah suhu, persen jika parameter yang diukur adalah kelembaban, dan milimeter jika parameter yang diukur adalah curah hujan. Sedangkan modem memiliki satuan yaitu byte atau KB. Alat selanjutnya yaitu height volume air sampler, di mana alat ini berfungsi untuk mengambil sampel partikel udara dalam volume besar untuk dianalisis kualitas udara tersebut. Bagian-bagian dari alat ini yaitu pompa, filter. Bagian-bagian dari alat tersebut ada pompa dan juga filter. Pompa ini berfungsi untuk menarik udara dalam jumlah besar, sedangkan filter untuk menangkap partikel debu atau polutan yang terdapat pada udara tersebut. Satuan dari alat ini yaitu mikrogram per meter kubik. Alat selanjutnya yaitu lisimeter, di mana lisimeter ini berfungsi untuk mengukur jumlah air yang masuk, keluar, dan hilang dari tanah atau evapotranspirasi. Di mana alat-alat ini memiliki beberapa bagian yaitu wadah sebagai tempat sampel yaitu tanah, dan juga sensor atau timbangan yang mengukur perubahan berat air yang terkandung di dalam tanah tersebut. Satuan dari alat ini yaitu milimeter atau kilogram. Selanjutnya ada panci penguapan atau panci evaporasi, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur laju penguapan air dari permukaan terbuka sebagai indikator evaporasi. Adapun bagian dari panci evaporasi ini yaitu panci, di mana panci ini berfungsi untuk menampung air, dan juga skala ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak air tersebut menguap ke udara. Berapa banyak air tersebut menguap dari panci evaporasi atau panci penguapan. Alat selanjutnya yaitu panel surya dan enclosure box, di mana alat ini berfungsi untuk menghasilkan listrik dari matahari dan melindungi sistem elektronik. Alat-alat ini memiliki beberapa komponen yaitu panel surya dan enclosure box. Panel surya berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, sedangkan enclosure box melindungi alat dari cuaca seperti cuaca hujan dan juga gangguan. Satuan dari alat ini yaitu watt atau volt. Alat selanjutnya yaitu penangkar hujan, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada periode tertentu. Alat ini memiliki beberapa bagian yaitu corong dan juga tabung ukur. Corong ini berfungsi untuk menangkap air hujan, sedangkan tabung ukur berfungsi untuk mengukur dan juga menampung volume air hujan yang didapatkan. Satuan dari alat ini yaitu milimeter. Sama dengan alat sebelumnya, alat ini merupakan penangkar hujan namun versi manual, di mana alat ini bernama penangkar hujan observatorium. Alat ini bekerja secara manual dengan ketelitian tinggi yaitu standar observasi tertentu. Alat ini memiliki beberapa bagian yaitu corong dan juga gelas ukur. Corong ini berfungsi untuk mengumpulkan air hujan, sedangkan gelas ukur berfungsi untuk membaca volume air hujan yang didapatkan. Satuannya sama seperti alat sebelumnya yaitu milimeter. Selanjutnya yaitu sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi ini memiliki fungsi untuk melindungi alat ukur dari radiasi langsung dan juga dari hujan agar data lebih akurat. Bagian-bagian dari alat ini yaitu dinding ventilasi dan juga pelindung. Dinding ventilasi berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara agar tetap terjaga, sedangkan pelindung berfungsi untuk menghindari panas langsung dari matahari. Adapun satuan dari alat ini yaitu Celcius dan juga persen.
Alat selanjutnya ada sistem monitoring iklim mikro, di mana alat ini berfungsi untuk memantau kondisi iklim pada skala kecil, di mana seperti lahan pertanian atau greenhouse. Alat ini memiliki beberapa bagian, yaitu sensor suhu, sensor kelembapan, dan juga sensor cahaya. Alat ini memiliki satuan Celcius jika parameter yang diukur adalah suhu, memiliki satuan persen jika parameter yang diukur adalah kelembaban, dan juga memiliki parameter lux jika parameter yang diukur adalah intensitas cahaya. Ada soil moisture sensor, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur kadar air tanah untuk mengetahui kondisi kelembaban pada suatu tanah tersebut, di mana alat ini memiliki bagian probe sensor, yaitu sensor yang mendeteksi kandungan air dalam tanah. Satuan dari alat ini yaitu persen volumetrik. Alat selanjutnya yaitu termometer tanah gundul dan termometer tanah yang memiliki vegetasi. Termometer tanah gundul berfungsi untuk mengukur suhu tanah tanpa adanya vegetasi di atasnya. Sedangkan termometer tanah yang memiliki vegetasi yaitu berapa suhu tanah yang dihasilkan pada tanah tersebut yang memiliki rerumputan atau vegetasi di atasnya. Adapun fungsi sensor ini yaitu mendeteksi suhu tanah dan memiliki satuan derajat Celcius. Sekian penjelasan tentang alat ukur yang ada di Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang ada di Kediri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.